Menyikapi penolakan masuknya perusahaan tambang batu gamping PT Graha Istika Utama, Wakil Bupati Morowali Najamuddin kembali melakukan kunjungan di Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah pada Rabu 12 Agustus 2020. Pertemuan awalnya digelar di Aula Kantor Desa Puungkoilu bersama Kepala Desa Alimuddin, Ketua BPD Puungkoilu Kasim Lapangi, Ketua Karang Taruna Desa Puungkoilu, dan perwakilan masyarakat sekitar 15 orang. Wakil Bupati Morowali mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk menindaklanjuti dengan adanya persoalan terkait spanduk penolakan kehadiran perusahaan. Dikatakannya, selaku Wakil Bupati dirinya berkewajiban untuk turun langsung meninjau di lokasi. Setelah sehari sebelumnya sudah turun langsung di Desa Tudua. Dikatakannya tidak elok jika berbicara tanpa adanya fakta yang dimiliki, karena dampak pertambangan harus diselesaikan dengan penanganan yang baik, di mana kehadiran tambang pasti akan menimbulkan dampak sehingga harus dilakukan analisis. Najamuddin menegaskan, di luar kecamatan tersebut sebaiknya tidak ada lagi tambang yang masuk, namun dijadikan daerah wisata dan lain sebagainya. Kejadian itu, kata Wakil Bupati, tidak bisa dicampur dengan urusan politik, karena areal yang sangat sempit sehingga tidak hanya saat ini menolak tambang, tapi selamanya karena perjuangan jangka panjang, dan apabila besok atau lusa dipanggil untuk menghadap ke pihak yang terkait agar siap untuk menghadap. Pak Wabub, ini soal PTG yang akan masuk ini kemungkinan Pak Wabub adalah pejabat daerah pertama yang melakukan penolakan. Tentunya ini sangat mendapat dukungan dari masyarakat. Kira-kira apa alasan Pak Wabub berdiri di tengah-tengah masyarakat? Sebenarnya masyarakat itu kan yang menjadi nomor satu sebetulnya. Yang akan menerima manfaat dari investasi itu kan masyarakat. Yang akan senang itu masyarakat. Yang akan menerima segala positif itu masyarakat. Tapi sebaliknya juga masyarakat juga yang akan menerima dampak pertama ketika terjadi hal-hal yang negatif. Dampak daripada dampak positif masyarakat yang terima, tapi dampak-dampak negatifnya nanti ketika terjadi sesuatu maka masyarakat itulah yang akan terima. Nah, dampak ekonomi, efek positif kita mendukung. Tapi ketika kita melihat keresahan masyarakat, ya, kegalauan masyarakat, apakah kita harus tinggal diam? Kan tidak mungkin. Nah, yang kedua, teori, ketika kita melihat masalah di masyarakat, kita tidak boleh remote dari jauh. Tidak boleh hanya melihat dari jauh, harus kita masuk ke dalam, melihat dari dekat. Apa yang terjadi? Karena kita berdiskusi yang lebih jelas, kemudian melihat fakta-fakta di lapangan, maka kita akan menjawab persoalan. Kita tidak bisa menjawab yang persoalan masyarakat kalau kita tidak ikut bersama mereka. Itu alasan saya. Sementara, Kades Puungkoilu mengatakan bahwa kehadiran Wakil Bupati di desanya adalah merupakan sebuah kehormatan besar. Dengan adanya rencana penambangan PT GIU akan menimbulkan efek yang besar di tengah masyarakat. Apabila perusahaan tersebut beroperasi, maka dampak negatifnya akan sangat besar. Menurut Kades Puungkoilu, penghasilan di lahan pertanian desanya antara lain cengkeh, pala, dan kakao, yang mana hal tersebut bisa membuat masyarakatnya mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kades Puungkoilu berharap segera ada kejelasan yang pasti terkait hadirnya PT GIU di wilayahnya dan sepakat secara umum menolak kehadiran perusahaan tersebut. Usai pertemuan di kantor desa, Wakil Bupati Morowali yang didampingi oleh Kades Puungkoilu, BPD, dan perwakilan masyarakat melakukan peninjauan lokasi perkebunan yang akan dijadikan sebagai areal pertambangan PT Graha Istika Utama. Kita fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan teori, berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan perjuangan secara umum bagi masyarakat, itulah yang paling benar. Terima kasih, mungkin Taufik belum berdaya, perubahan mengerti atas persoalan di kabupaten maupun nanti tindak lanjut ketika kita misalnya diminta oleh pihak-pihak yang lebih tinggi atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penolakan kita ini, terhadap langkah-langkah kita ini.
sehingga jawaban kita akan lebih tepat. Kita tidak boleh hanya menjawab abu-abu, kita tidak boleh hanya bercerita tanpa dasar, tetapi kita harus berbicara dengan fakta-fakta. Kita hubungkan dengan teori-teori pembangunan, kita hubungkan dengan teori-teori tentang sosial, kita hubungkan dengan teori-teori tentang ekonomi, sehingga ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk tuntutan kita disetujui. Kalau kita bicara tentang wisata dan agrowisata itu bagus karena tanah yang tandus bisa tumbuh. Berbeda dengan kalau kita bicara tambang. Tambang, kita tidak usah terlalu banyak bicara bagaimana kita menyaksikan secara langsung tambang-tambang yang ada di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir. Itu sudah kita bisa menarik kesimpulan, menghubungkan dengan apa yang menjadi persoalan kita hari ini. Saya paham sekali dengan kegalauan masyarakat. Pertama, bagaimana nasib pertanian kita, bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana kondisi kesehatan ketika itu dibuka. Nah, itulah kita dasar-dasar kita, sehingga apapun tambang, siapapun yang punya, itu kita tolak untuk Kecamatan Bungku Tengah, Bungku Timur, Bungku Barat, Mitaponda, dan Bumi Raya. Itu pendapat saya sebagai wakil bupati dan sekaligus sebagai salah seorang, bukan juga ilmuwan, tetapi mengamati fenomena-fenomena sosial, fenomena-fenomena tentang tambang di Kabupaten Morowali. Jadi kita tambang Morowali ini saya kira cukup saja di Kecamatan Bahodopi sana, kita fokuskan, kemudian dari tambang itu akan melahirkan ada efek-efek domino, efek positif dari perkembangan ekonomi. Nah, saya kira itu di Kecamatan Bahodopi. Sambil juga dampak-dampak daripada pertambangan itu kita selesaikan. Misalnya dampak terhadap erosi, terhadap banjir, terhadap pencemaran laut, terhadap pencemaran ekosistem, itu juga harus kita tangani. Kenapa? Kenapa ketika selalu ada tambang yang didahulukan itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan? Kenapa Anda lebih dulu? Karena artinya bahwa dari tambang itu pasti nanti akan terjadi dampak lingkungan. Maka didahulukan analisis mengenai dampak itu. Ya, sudah dipastikan ketika terjadi pertambangan, maka dampak lingkungan pasti ada. Maka itu dikaji. Karena mempengaruhi juga kita. Mempengaruhi Pak. Mau sampai ke tanah makan. Bisa. Kenapa kau lihat apa yang mau biarkan aku dengan isinya? Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang Sumantri, KAI TV melaporkan.